Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya mau menjelaskan tentang proses ekstraksi dari besi. Dengan saya sendiri, Thierry Maulana, dengan NIM D1101161039. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu latar belakang dari besi. Besi itu apa sih? Di sini besi merupakan logam paling biasa digunakan di antara semua logam, yaitu sebanyak 95% dari semua logam yang dihasilkan di seluruh dunia. Harga yang murah serta kekuatannya membuat besi banyak digunakan, terutamanya dalam pembuatan pada industri kereta, badan kapal bagi kapal besar, dan komponen struktur pada bangunan. Biji besi yang utama adalah hematit, Fe2O3-. Biji lainnya adalah magnetit, pirit, dan siderit. Proses pembentukan proses pembentukan biji besi primer berhubungan dengan proses magmatisme berupa yaitu gravity settling dari besi dalam batuan dunit. Kemudian diikuti dengan proses metamorfisme atau metasomatisme yang diakhiri oleh proses hidrotermal akibat terobosan batuan beku-dioritik. Kemudian besi yang terbentuk secara sekunder disebut besi laterit, ya, berasosiasi dengan batuan peridotit yang telah mengalami pelapukan. Biji besi tipe laterit yang umumnya terdapat di daerah puncak perbukitan yang relatif landai atau mempunyai kemiringan lereng di bawah 10%, sehingga menjadi salah satu faktor utama di mana proses pelapukan secara kimiawi akan berperan lebih besar daripada proses mekanik. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan dari proses penambangan hingga pengolahan logam besi. Cuman di sini saya akan menjelaskan eh, tahapan dari kegiatan penambangannya saja. Karena yang mau dibahas di PPT kali ini yaitu proses pengolahan dari logam besi sendiri. Nah, kemudian untuk pengolahan logam, metalurgi, pirometalurgi besi, di sini pengolahan logam besinya menggunakan metode pirometalurgi, yang mana kalau pirometalurgi itu menggunakan atau suatu proses pembakaran untuk memisahkan logam dari zat pengotornya. Nah, di sini tahapan, skema, kimia, aplikasi pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan biji sampai menjadi logam dinamakan metalurgi. Proses ini melibatkan tahap pengolahan awal atau pemekatan reduksi biji logam menjadi logam bebas dan pemurnian logam. Tahapan proses penambangan dari proses penanaman biji besi hampir sama dengan proses penambangan biji mineral logam lainnya, di mana aktivitas penambangannya terdiri dari tahapan kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembersihan lahan atau land clearing, yang kedua pengeboran atau drilling, ketiga peledakan, yang keempat pemuatan dan pengangkutan, loading dan hauling. Kemudian ada penggilingan atau pressing, kemudian yang akan kita bahas yaitu pengolahannya atau metalurgi. Kemudian di sini eh, dari tahapan proses ekstraksi dan daur ulang logam yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit tahapan yang di sini penambangannya, ini proses penambangannya. Kemudian setelah mineralnya ditambang, biji dipekatkan. Kemudian di sini biji logam yang masih mengandung pengotor dihancurkan dan digiling hingga berbentuk partikel-partikel berukuran kecil. Material yang tidak diperlukan dikeluarkan dengan cara magnetit atau metode pengapungan atau flotasi hingga terbentuk biji murni. Kemudian ekstraksi atau di sini proses peleburannya. Di proses ini pengeringan dan pembakaran, biji murni dikeringkan dan dilebur atau direduksi. Proses reduksi dalam industri logam disebut peleburan atau melting. Pada proses tersebut, biji murni direduksi dari oksidasinya menjadi logam bebas. Nah, setelah
proses tersebut biji besinya sudah direduksi dan menjadi logam bebas, logam yang diperoleh pada tahap pengeringan di sini sudah masuk ke tahap pemurnian logam. Logam yang diperoleh pada tahap pengeringan dan pembakaran masih mengandung pengotor sehingga perlu dilakukan pemurnian. Beberapa metode pemurnian diantaranya elektrolisis, nikel dan tembaga, distilasi, seng dan raksa, segna raksa. Kemudian ada peleburan ulang, yaitu yang akan kita bahas di sini besi. Nah, untuk penjelasannya sendiri, di sini sejumlah besar proses metalurgi menggunakan suhu tinggi untuk mengubah biji logam menjadi logam bebas dengan cara reduksi. Penggunaan kalor untuk proses reduksi disebut pirometalurgi. Pirometalurgi diterapkan dalam pengolahan biji besi. Reduksi besi oksida dilakukan dalam tanur sembur atau blast furnace yang merupakan reaktor kimia dan beroperasi secara terus-menerus. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan sebelumnya, pirometalurgi menggunakan kalor untuk proses reduksi. Kemudian disebut pirometalurgi. Kemudian campuran material biji besi, kokas. Kokas itu kokas adalah batu bara yang dipanaskan tanpa udara mengandung 80-90% karbon. Sini kokas berperan sebagai bahan bakar dan sebagai reduktor. Di sini biji besi plus kokas plus kapur dimasukkan. Ini suhu yang ada 1000 Celcius di atas ini, 1500 Celcius berada di tengah sini. Kalau sudah mau proses pemurnian, itu kita bahas dulu. Campuran material biji besi, kokas, dan kapur dimasukkan ke dalam tanur. Itu yang tadi seperti saya sebutkan tadi, biji besi dimasukkan ke dalam. Kokas berperan sebagai bahan bakar, sebagai reduktor. Kokas, ini yang tadi saya sebutkan. Batu kapur berfungsi sebagai sumber oksida untuk mengikat pengotor yang bersifat asam. Nah, ini kapurnya berguna untuk sumber oksida. Jadi, untuk mengikat pengotor yang bersifat asam. Kemudian, udara panas yang mengandung oksigen disemburkan ke dalam. Di sini, udara dimasukkan, mengandung oksigen disemburkan dalam tanur dari bagian bawah untuk membakar kokas di dalam tanur. Oksigen bereaksi dengan kokas membentuk gas CO. Reaksinya melepaskan kalor hingga suhu tanur sekitar 2300 Celcius. Udara panas juga mengandung uap air yang turut masuk ke dalam tanur dan bereaksi dengan kokas membentuk gas CO dan gas H2. Nah, jadi melepaskan kalor di sini, ini semburan udara panas. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Reaksi kokas dan oksigen bersifat eksoterm. Kalor yang dilepaskan dipakai untuk memanaskan tanur. Sedangkan reaksi dengan uap air bersifat endoterm. Oleh karena itu, uap air berguna untuk mengendalikan suhu tanur agar tidak terlalu tinggi, yaitu 1900 Celcius. Pada bagian atas tanur, 1000 derajat Celcius, biji besi direduksi oleh gas CO dan H2 hasil reaksi udara panas dan kokas. Nah, ini 1000 derajat Celcius ini merupakan hasil dari reaksi udara panas dan kokas membentuk besi tuang. Kemudian batu kapur yang ditambahkan ke dalam tanur pada 1000 derajat Celcius terurai menjadi kapur tohor. Kapur ini bekerja mereduksi pengotor yang ada di dalam biji besi seperti pasir atau oksida fosfor. Gas CO2 yang dihasilkan dari penguraian batu kapur pada bagian bawah tanur sekitar 1900 derajat Celcius. Nah, di sini direduksi oleh kokas membentuk gas CO. Oleh karena bersifat endoterm, panas di sekitarnya diserap hingga mencapai suhu 1500 derajat Celcius. Nah, ini 1000 suhu di sini merupakan hasil dari panas yang telah diserap hingga mencapai suhu 1500 derajat Celcius. Besi tuang hasil olahan berkumpul di bagian dasar tanur. Nih, besi tuang ini
di bagian dasar tanur bersama-sama truk atau pengotor. Oleh karena truk lebih ringan dari besi tuang, truk mengapung di atas besi tuang dan mudah dipisahkan, juga dapat melindungi besi tuang dari oksidasi. Nah, dari penjelasan ini, jadi besi yang sudah berada di bawah itu dapat menjadi besi yang dapat kita inginkan. Kurang lebih itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.